kan jadi katanya ini. Dan pengen usaha sayur-sayuran tanpa ada passion, semangat, tidak akan jalan mas. Utama dulu apa? Semangat. Terus berpikir positif. Positif di mana? Usahaku pasti sukses. Jangan bilang wah nanti rintangannya begini, halangannya begini. Jangan dipikir itu. Yang penting move, go. Jangan stagnan, go. Tuh. Ya, terus yang ketiga, tadi saya bilangnya apa? Harus proaktif. Proaktifnya seperti apa? Ya kalian harus bikin jaringan. Karena bagaimana? Apa salahnya kamu melakukan riset ke pasar? Bisa dulu di Semarang itu ada berapa sih yang warung makan dari sini? Lihatin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sekian. Sekian berapa estimasi modalnya sekian. Profilnya jaringan seperti ini. Nah ketemu. Setelah ketemu datanya baru melakukan survei. Sambil mendadak. Selesai kuat, sudah punya database. Yang ketiga harus melakukan cari buyer, siapa yang akan mensuplai. Kalian survei lagi ke lapangan, cari di lapangan sana. Nanti tak kasih, kalau pengen jalan tak kasih kontaknya. Saya ada, saya ada. Di Wonosobo juga ada dia. Nah, dapat. Kita jalan dulu nih. Sistem paymentnya bagaimana? Apakah bawa atau konsignasi? Kalau saya bawa, alhamdulillah. Konsignasi juga alhamdulillah. Kalau cash money, saya depannya. Gitu. Nah, setelah itu selesai, sering berdoa dulu. Cari petunjuk dulu. Cara tadinya. Jalan, action. 1 kali, 2 kali gagal. Berdiri lagi, jalankan lagi. Makanya saya juga namanya persisten. Jadi intinya pada poinnya itu yang namanya usaha harus punya semangat, harus punya pemikiran positif, harus punya yang namanya proaktif dalam situasi dan kondisi apapun, ya kan? Harus punya yang namanya melibatkan dalam keadaan apapun dengan Tuhan. Yang terakhir, jadilah orang yang kuat. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Nanti setelah kamu jalan, insya Allah 3 tahun, connectingnya itu akan ketemu, sinkronisasi ketemu. Itu ketemu. Entah nanti akhirnya kamu nggak pakai modal. Makanya kan Mbak tahu awal dengan saya, iya caranya aku untuk modal ya. Allah, usaha ini ya butuh modal, ya kadang ya enggak, aku bilang gitu. 1 minggu aku setelah ketemu Mas Medi, aku dapat fresh money 1,2 M. Setelah ketemu Mas Medi. Saya bilang gitu, jujur mas. Saya usaha nggak bawa duit tuh. Tanya Mbak. Saya seperti ini jalan karena saya baik dengan Mbak To. Mbak juga baik dengan saya. Saya akhirnya sinergi. Ayo kita bersama-sama berdiri yuk, gitu. Saya jalan keliling, muter. Kemudian saya kasih tahu semua. Ayo siapa yang bikin seragam, bla 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 bla. Loh, saya nggak punya basically di market fashion, kan nggak ada. Kalau dulu pernah, cuman saya nggak punya basic di situ. Saya jalan bisa model mbah bikin. Padahal saya orang luar, saya eksternal, saya masuk dalam institusi, saya berani tanding. Itu. Dan ada buktinya, hari ini saya melakukan transfer ke Mbak Ato berapa Mbak? Iya, juta sekali. Ada buktinya. Saya nonsen, bukan nggak omong kosong. Real, saya benar gitu. Sampai adik saya ini juga bilang, aku mau jualin caranya. Oke, dia nggak tuntun. Neng, dia ini nggak punya namanya passionnya nggak ada. Nah, makanya tadi loh, gitu loh. Aku tanya ini untuk mas-mas lah, dan untuk adikmu juga. Jenengan bilang kalau passion itu sesuatu yang goib. Goib itu tidak terlihat. Oh. Nah, makanya bagaimana cara mengidentifikasi orang itu punya kecenderungan di hal tertentu atau bisa dibilang punya passion tertentu itu caranya gimana? Metodenya. Kalau saya harus gini, orang punya passion awal, saya pengen ngerokok, contoh. Semangat awalnya pengen apa? Katanya orang pengen ngerokok. Apa kau cukup memegang passionnya? Apa kau cukup melihat? Apa kau cukup mendengar? Tidak kan? Tapi apa? Dirasakan. Kita merokok. Passionnya awal, wah rokok ya. Tapi Pak enak. Ini passion. Dirasake, nah itu progresnya.
Sama kayak jenengan ini, jenengan punya passion untuk melakukan KKN, kuliah kerja nyata. Progresnya apa? Ketemu beto, ketemu saya. Itu progresnya, itu semangat jenengan. Nah, dari ini berikutnya pengembangannya seperti apa passion itu? Apakah akan sinergi bersama dengan Bato akhirnya menjadi sebuah mitra usaha, partnershipnya? Itu kan progresnya ke depan, kan gitu. Nah, cuma hanya sekenal, wes usah KKN bisa selesai. Berarti kan passion cukup situ aja, Mbak. Kan gitu. Kayak saya sama, saya ngoderin pakaian. Saya nggak cuma stagnan. Order 31, saya nggak mau. Saya makin lipat lagi. Piye caranya orderan ngono, seragame, celanane, sepatune, terus rombine, tasnya kena aku. Nah, Itu pertanyaan passion saya. Oke, pertanyaan gini. Andai kan Mas Yusuf dan teman-teman ini kan statusnya masih sekolah, masih sekolah. Mereka masih di bawah naungan bapak, ibu mereka sendiri secara finansial, terus masih di bawah universitas secara waktu. Lantas kira-kira ketika mereka punya atau pengen dapat tambahan uang saku kayak jenengan untuk kuliah pakai modal sendiri jadinya, hal termudah sekarang yang bisa dilakukan mereka apa? Banyak. Contohnya? Kemampuanmu apa? Sekarang kerjaan mungkin aku Jangan kerja dulu, Saya bilangnya kemampuanmu apa? Kemampuanmu, Saya nggak tanya kerja. jangan kerja. Kalau kerjaan Kemampuanmu apa? tidak masuk. Kemampuanmu apa? Kemampuanmu apa? Desain grafis kah? Suka apa? Kopi writing. Nah, AI, Pak. kembang iso. Tapi kan kalah karo AI, Pak. Hah? Kalah karo AI. Loh, AI, Pak. bukan masalah AI. Contoh gini, Mbak. Saya bilang gini. Rokok, rokok, Hmm. rokok, Hmm. rokok. Hmm. 4 merek. Eh, Yang termahal yang mana? Aku bae syukur. Yang termahal. Hmm. Kenapa yang ini berani berdiri dari berani jualan? Ya karena dia sudah punya personal branding dan dia punya pasarnya. Nah, Tyson. Terus dia karena dia punya pasar. Dan pasar itu yang menentukan siapa? Kita. Contoh paling gampang rokok. Ini rokok murah 10.000. Kenapa kalangan elit saya jatuh ke sini? Tapi gini, Pak, untuk copyright sendiri ya. Di zaman sekarang 90% orang di media sosial itu lebih suka melihat video kemudian diselingi kata kan gitu. Cuman kata itu hanya berperan 10-20%. Lantas bagaimana cara copywriting itu bisa menghasilkan uang lebih ketika pasarnya sudah seperti itu? Nah, tinggal kreativitasnya dia. Ya gini, kowe gelem rak tak tantang. Oh, kreativitasnya dia. Tak tantang ketika kowe berhasil tak bayar. Oh, enak tau Mas? Aku mau launching produk, kaos mancing dengan harga murah, tapi intinya dia sudah safety karena apa? Sudah lengan panjang, sudah ada kubuke. Karena 99 pemancing pasti perokok, sampai tak kasih kantong buat rokok. Jadi nanti di sini ada tulisannya gudang rokok, jadi buat ngerokok. Jadi ketika dia nyebur ke sungai atau ke pantai, rokok nggak basah karena sudah kita sini. Nah, coba aku buatnya Ini copyright. termasuk kreasinya dia. Kreasinya apa? Saingannya konveksi banyak. Tapi dia tahu, oh, yang dibutuhkan oleh pemancing itu safety smoking dan safety HP. Jadi nilai nilai jual. Nih contohnya. Coba aku buat. Cuma nanti ada kompetitornya AI. Jangan takut, Mas. Karena selama ini sementara ini aku lebih sering pakai AI. Karena adminku kan baru keluar habis lebaran kemarin. Daripada aku cari admin baru buat ngerangkai kata, aku lebih suka pakai AI untuk saat ini. Nah, kompetitormu itu, kamu berani gak? Berani, Mas. Challenge nggak berani. Lo nak gitu. Kalau saya gitu, Mas. Di Ini challenge untuk kamu saya sendiri berani. dengan bonus gitu loh. Ketika kamu berhasil, kamu dapat bonus itu. Tapi kalau kamu berhasil, setidaknya kamu sudah mencoba. Kalau kamu mau, kalau enggak juga dapat. Siapa namamu kemarin? Rizky Mas. Wah, tidak deh. Seharusnya berani. Yusuf, lebih kamu apa? Lebih kayak masa apa kreativitas kayak bikin kerajinan gitu. Ini mah punya keahlian. Ini keahlian. Masnya bagus.
Masa di zaman ini duitnya kan? Iya. Enggak ya? Skillnya tersenyum. Skill mah. Tersenyum. Manis. Skillmu terpendam. Jangan minder enggak. Ketemu dengan orang kayak saya itu kamu harus welcome, buka hati. Intinya gini, belajar itu poinnya, kosongkan dulu gelasmu. Ketika air itu menurutmu berharga atau tidak merusak kamu, ya udah diminum. Minum, kalau Tapi enggak, ketika air itu keruh atau ada racunnya menurut kalian, ya udah buang aja. jangan diambil. Tapi ketika kalian belajar, mau tidak mau gelas itu harus kosong dulu. Walaupun sudah ada isinya. Walaupun sudah ada isinya, paham enggak Mas? Ya itu namanya kelas-kelasnya udah kelas marifat. Enggak lah, itu kelas basic ya. Kelas basic. Kita dari basic dulu. Yuk, kelebihanmu apa? Aduh, apa ya? Nggak tahu. Senyum gitu aja deh. Kelebihanku tersenyum manis gitu. Enggak tahu. Ya inilah. Coba deh, Mbak. Gali dirimu sendiri. Eman loh, 17 tahun, 18 tahun baru ngerti. Gini aja, kesukaanmu apa? Kamu suka melakukan apa? Makan. Vlogger. Bisa kolaborasi sama Yusuf. Yusuf yang masak, kamu yang review. Kamu yang tampil di depan kamera karena senyummu manis. Nah, yang di depan kompor si Yusuf. Udah jadi konten, jadi uang. Sesimpel itu toh. Kalau makan, tapi kan makan jawabannya Pak Medi. Kalau jawabanmu apa? Dulu pernah suka kayak melukis gitu loh. Suka lukis. Seni. Ya, Keren tapi kan? udah sekarang udah Seni enggak. geografi. Terus sekarang di dalam benak hatimu yang paling dalam. Kamu pengen apa? Masa kamu nggak punya cita-cita? Saya jadi ini, saya nggak punya. Nah, Nah, guru itu wajib loh Mbak. Itu dasarnya orang sukses itu di situ. Target, tujuan. Iya. Karena itu mengarahkan langkah, mengarahkan pikiran, mengarahkan hati dan waktu kita untuk kemana gitu lah. Soalnya Mas Yusuf, aku suka masak, aku suka riset masakan-masakan baru yang belum ada di pasaran contohnya. Otomatis dia ketika punya uang, dia nabung buat beli alat masak. Beda cerita ketika dia tidak punya tujuan, ketika dia punya uang ya paling habis buat nongkrong selesai. Nah, ketika dia tahu cita-citanya di usia 25-30 tahun, semua sudah terlanjur. Jadi menurut saya itu aja urip sak dermo urip. Paham maksud kata-kata itu? Casa itu bocah ngomong Loh, begitu. makanya ini kayak budaya melestarikan kultur Jawa. Aku justru kalau dengan kata termasuk sih. Siapa namanya sebelah? Yasmin. Yasmin. Oh, Kalau Yasmin sukanya apa? Masak juga? Iya. Ya udah kolaborasi aja sama Yusuf. Ya udah apa-apa itu bisa menjadikan. Aku juga. Loh. Jujur aku hobi masak. Dan aku setiap 1 minggu itu minimal 2 kali aku bikin masakan baru. Setiap minggu 2 kali, bayangin. Berarti dari dulu sampai sekarang aku sudah bikin berapa masakan. Cuman waktuku untuk kesana atau untuk membisniskan itu belum ada. Aku ketika video callan sama ini, tekok pasti aku lagi masak. Sering banget, karena aku juga jiwaku loh ya, ketika aku ditanya jiwaku yang paling dalam, aku suka masak sama gambar, selesai. Masak dan gambar. Terus ketika ngomong, mosok lanang seneng masak? Loh, kenapa? Apa salahnya? Masalah. Nggak ada salahnya kok. Ya karena itu kan orang-orang pemikiran yang tanya seperti itu. Karena dia itu nggak paham dengan manusia. Nyatanya bakal sego goreng lanang kabeh. Betul. Mau ono bakal sego goreng wedok ya. Chef Juna ini mana? Loh, Master Chef itu ada 3 juri. Yang 2 cowok loh. Yang 1 cewek loh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau cewek males masak. Iya toh. Iya. Itu bukan kesan ending ya. Jangan gitu. Ayo tanya kayak apa lagi sama Mas Wedi? Mungkin terkait dengan yang tadi loh, perkara bahas rokok lah. Itu kan bagaimana cara untuk membangun marketing pasar marketnya itu Nah, kan yang pertama sendiri. riset mas. Riset ada ceta ya. Ini berarti segmennya kan kalangan menengah ke atas. Ini kan karena rokok nggak enak, kalangannya menengah ke bawah. Kan jelas segmentasinya.
Contoh paling gamblang, dengan ngerti soto bangkong. Tahu kan? Berapa satu porsi? How much? One portion. Kata siapa, Mas? 30. Ah. 25 sampai 30 ribu sekarang. Sekarang nggak tahu. Mangkoknya itu segini, harganya 25.000. 25 ribu. Dulu aku 20 ribu sudah. Berapa tahun yang Loh, lalu? pertanyaanku gini. Satu bangkong. Soto bangkong sama soto pinggirannya Pak No. Sama soto apa enggak? Sama. Rasanya soto sama apa enggak? Sama. Terus kenapa soto bangkong dia berani berdiri dari tahun sekian sampai sekarang masih eksis? Pertanyaanku. Mbak. Coba Mbak yang cantik di, ngayu diri, yo. Itu sih foto ngasih 10.000 cetak rumahku. Nah, ya tak tanyain. Oh, coba wes. Soto Pak No berapa? 7.000. Gua saya dulu zamannya kantor sering Pak No kalau makan sama anak, yuk Pak No, 10 orang Pak No. Target marketingnya Karena dia punya kualitas, Mas. Kualitasnya di mana? Dia paham segmennya, dia nyari orang kaya, bukan orang bawah. Orang kaya makan butuh apa, Mas? Butuh kenyamanan, Mas. Tempat santai, makan tak dia uya, orang mengenal jreng, ya toh? Itu kenyamanan. Akhirnya soto bangkong berdiri. Segmennya siapa? Orang kaya. Mbah rasanya kamu karo soto ning Pak No nang enak soto ning Pak No. Tapi dia berani jual 25.000. Ini dari segi pasar. Market value-nya siapa? Orang kaya. Terus siapa lagi? Jabat. Yo sampai saya debat loh dari soto bangkong, Mas. Serius, Mas. Saya debat. Gak bisa-bisa nih tuh. Saya nggak bilangin soto bangkong. Karena soto bangkong punya kualitas. Malah dia yang kalah debat dengan saya bilang goblok-goblok sing tuku. Saya goblok sing tuku. Mulai ngono. Loh. Mau goblok-goblok iki. Enggak, gini. Seperti gini, ketika kita bilang saya tuku soto bangkong itu goblok, nah itu enggak, karena mereka lebih kaya daripada pelanggan soto bangkong. Itu pertama. Kedua, pertanyaanku, ketika kita mau menyasar segmentasi pasar menengah ke atas atau orang kaya, padahal kita bukan kaya, kita belum kaya, kita belum kaya. Terus bagaimana kita bisa memahami keinginan atau ya keinginan orang kaya gitu toh? Ya makanya tadi yang kata di kok punya jenengan pakaian. Orang kaya itu butuh pakaian yang namanya kain itu kualitasnya oke. Hasil jahitannya bagus. Ya kan? Apalagi sebenarnya punya garansi. Orang kaya butuhnya itu kenyamanan, Pak. Satu itu, yang kedua service level. Service level itu seperti apa? Contoh, Mbak saya order jenengan 100 piece. Satu minggu berani? Berani? Tidak mundur, syukur-syukur malah berkurang harinya. 5 hari jadi, Pak. Itu service level namanya. Maka saya bilang sama jenengan kemarin, jenengan kemarin paham dengan bahasaku. Belum. Mbah, saya menjaga trust. Karena apa? Kepercayaan yang saya jual kepada mereka itu kepercayaan. Trust saya jual. Terus dibarengi dengan apa? Quality. Quality dari mana? Dari Mbah To. Saya kepercayaan yang saya jual. Makanya dia bilang, and week close, yes. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang gitu biar sama jenengan. Ya niku. Piye, DOP saya piye? Wis Mbah, revisi wae. Karena saya nggak mau di belakang nanti ada kekecewaan dengan orderan saya. Nah itu trust saya. Nah itu service level saya. Itu Mbak. Siap grab. Nah, makanya Kak Jana kaget. Aku yang gawe timetable, tapi ora tak jami. Aku orang, Mbak. Nah, jadi gini. Tak jami, dia kaget. Aku Loh. gini. Aku bikin timetable setiap hari, bahkan setiap minggu. Tapi tidak pernah ada jam. Karena aku belum bisa ngasih jam. Nah, ketika aku tahu kalau Pak Medi ketika bikin timetable detail banget sampai menit. Kan keren gitu loh. Makanya aku berani bayar 5 juta per 5 jam. Bayang nggak? Karena apa? Itu service level saya. Dan ketika itu diterapkan di kalian, ya, kalian nggak ketemu aku loh. Karena sudah mundur setengah jam. Ya enggak? Kalau aku menerapkan Sistem saya sistemnya saklek. Saya saklek orangnya.
Dia gitu, dia telat 5 menit 10 menit tinggal. Tinggal. I don't care. Sadis, Contohnya ya? gitu. Satu sisi sadis, tapi satu sisi ya tadi next level. Nah, makanya saya bilang orang kalau sudah yakin dengan kemampuan harus bisa seperti itu. Makanya saya bilang di awal harus punya 5P. 5P itu di mana-mana dari sekolah jenjang sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Adakah ilmu itu yang diberikan kepada jenengan? Saya tanya. Belum ada atau? Bukan belum, nggak ada, nggak ada. Ini tak kasih gratis. Oh. Dan ini sudah saya buktikan. Saya dulu ini cerita ya. Kalau memang masuk ya monggo, enggak ya monggo. Dianggap saya sombong ya silahkan. Saya tidak peduli dengan kata-kata seperti itu. Saya dulu zamannya mau sidangan skripsi, sidangan skripsi ya. Saya harus nginep di Semarang. Karena tugas saya itu di Purwokerto. Hujan deras, mau nggak mau saya harus nginep di hotel pas dinaikkan tanah Gumbel. Karena ada hotel di situ. Saya nggak di situ. Kebetulan saya nggak bisa duit cash. Saya biar pakai debit nggak bisa, harus cash money. Saya ke ATM, pom bensin Gumbel. Kan ada pom bensin tau? Di situ ada orang ngemis, namanya Mbak Sri, orang Boyolali. Dia bawa anak itu 2. Suaminya kecelakaan, meninggal, anaknya baru kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah kelas 3 SD, yang satu masih bayi. Diajak ngemis ke Semarang. Awalnya dia kerja batu, karena dia 2 anak, akhirnya tolak. Mau pada nggak punya duit, akhirnya dia itu ngemis di ATM itu. Saya marah. Marahnya bukan karena kasihan. Saya marahnya karena dia masih muda. Secara agama nggak diperbolehkan. Betul apa enggak? Akhirnya saya kasih tahu, uripmu mbuyung ini yo. Wis ngene wae. Tak golek ke kontrakan, tak kontrake, tak sewake selama setahun. Ning tak kon kerja. Sing ngomong tak bayari. Anakmu tak tuweke susu, ning kowe tak kon kerja, tak target. Jonopo Pak, dadi sales. Dulu saya pegang yang namanya Indovision atau PV Option, pernah dengar nggak? Indovision atau PV Option itu produk saya. Ya, piro Pak gaji ini? Jangan tanya gaji. Wong kowe tak kontrake, tak pakani, terus hijau alhamdulillah. Sepenting turut tanahku, tak openi uripmu. Ya akhirnya jualan. Mau tak kasih seragam, tak kasih uniform, dia jualan. Tak target sehari jualan 2. Dia bisa 3, bisa 4. Saya target 2, dia bisa 4. Karena dia punya motivasi, saya harus berkembang, harus pintar. Nah, akhirnya dia bisa 4. Insentifnya satu ini 75.000. Kalau 4 dapat berapa? 300 toh? 300.000. 300 kali 30 berapa? 9 juta. Dia akhirnya setiap 1 bulan itu 9 juta. Akhirnya uang saya dikembalikan. Dia bekerja, Pak saya tak pulang ke Boyolali ya, silahkan Mbak. Tapi pesan saya, jadilah orang bermanfaat untuk lingkungan. Pulang ke Boyolali, akhirnya dia buka dealer, sama bikin toko kelontong, jualan. Dia ngambil anak jalanan, diikutin paket C. Tahu dengan paket C? Nah, anak-anak yang putus sekolah sama dia diupeni, dipakani, suratnya pakai C. Ini kok betul ya? Jadi bukan menyalahi KPI, bukan ya? Nah, karena ini kan saling membutuhkannya. Akhirnya dia itu insentifnya setiap 1 bulan itu bisa sampai 40 juta. Sampai punya rumah sendiri, usahanya besar. Saya setiap 1 bulan sekali saya ditransfer duit. Pak beli rokok. Nggak usah Mbak, nggak usah repot-repot. Ilmunya apa? Sama yang tak berikan dengan jenengan tadi. Harus punya 5P. Ya, itu 2. Ya, tak potong dulu. Tuh. Sudah dijelaskan apa itu 5P? Sekarang jelaske sesuai persepsi kalian atau yang kalian pahami. Satu-satu. Belajar di tempat Mbah Tau gitu. Belajar kok gak paham rugi. Oke, mulai dari siapa? Yuk Mas Rizky. Apa itu 5P? Dari passion ya Agak keras. tiap
Tiap orang ya mesti punya ininya sendiri, punya apa? Punya semangatnya sendiri, punya kemauannya sendiri, dia punya apa ya? Ya dia bisa berkembang dengan apa yang dia mau. Dasarnya itu. Yang kedua tadi apa? Ayo. Lanjut apa ya? Sekarang tahu kan gunanya bolpen sama kertas? Iya. Kapanpun dimanapun atau setidaknya kalian punya Rekam. perekam suara kan di HP-nya. Ya udah sesepele itu. Loh, saya ini udah tua ya, tak kasih contoh ya. Saya sudah tua. Kalau saya nyari ilmu, ini saya rekam, Mbak. Kalau saya nggak mau nulis, saya rekam. Nih, tak kasih contoh nih. Saya nggak ngomong kosong. Karena saya mengakui kalau saya itu bodoh gitu loh. Nih, mungkin jangan kaget. Kosong ngono ya. Ya juga kaget. Nih. Saya rekaman yang penting-penting saya rekam. Ini loh. Kalau saya lupa, saya tinggal buka. Ini saya tulis lagi pakai tangan. Terus saya ngambil yang saya butuhkan. Akhirnya saya sisipkan dengan kehidupan saya. Itu nilai yang saya ambil. Walaupun saya bodoh, saya ngaku diri saya itu bodoh, makanya saya tuh pesan apapun, saya tuh begini. Oke, mau dilanjut Rizky atau Ini Yusuf? contoh ya, loh. Saya nggak cuma ngomong tok enggak. Mau Rizky lagi atau Yusuf? Yuk, poin kedua. Kakak Yusuf, silakan. Ngeblank toh? Oh, lah, iya. Tadi tempat ngerekam yang 5P-nya itu. Nah, Siapa yang bisa jelaskan nomor 2? ini tak ulangi sekali lagi ya. Ini tak sinkronkan dengan kegiatanmu kuliah ya. Kalian kuliah kerja nyata seperti ini kalau tanpa ada passion tidak akan jalan. Tidak akan ketemu dengan Mbah To, tidak akan ketemu dengan saya. Ya. Terus yang kedua butuh yang namanya pemikiran positif. Kenapa harus berpikir positif? Nah anjengengan mau nih gone posko, wah aku malas ketemu Mbah To, paling aku diceramai, Seneni. paling aku diseneni. Itu berpikirnya positif apa negatif? Negatif kan? Karena belum tentu Mbah To sampai sini dia marah-marah. Faktanya dibikinin teh, dibikinin kopi. Nah, akhirnya apa? Butuhnya pemikiran positif. Wah, aku mungkin nanti di sana dapat ilmu. Wah, nanti aku di sana nanti dapat channel baru apalagi. Ah, nanti di sana saya dapat gambaran ilmu apalagi. Itu berpikir positif. Itu yang kedua. Terus, yang ketiga, butuh yang namanya proaktif. Sampean sudah proaktif duduk di sini, tapi tidak bisa didorong dengan rasa kemauan tanya, terus kemauan interupsi dan lain-lain, tidak akan tahu dengan secara detail. Jadi butuh apa namanya? Proaktif. Karena jawaban terbaik itu keluar dari pertanyaan terbaik. Tidak ada jawaban terbaik keluar dari tanpa pertanyaan. Tanpa pertanyaan nggak ada. Loh. Nah makanya butuh proaktif. Tanya. Sampai saya buka omongan. Apalagi yang bertanya dengan saya, mumpung saya di sini. Loh. Saya tuh membuka diri loh. Maka saya bilang, saya ini laki-laki panggilan. Saya bilang begitu. Satu jam Ya. sudah. Tuh, yang ketiga. Terus yang keempat, selesai dari sini, sebenarnya kalau saya dulu, ilmu saya dulu, itu yang keempat persisten. Tapi saya balik. Yang kelimanya persisten. Yang keempatnya baru prayer. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Libatkan urusanmu apapun seperti ini. Tanpa ada ridho Tuhan, kecelakaan. Jembalik itu. Banmu bocor. Karena ini Tuhan meridhoi, kowe kon ketemu aku. Kon ketemu Mbah To. Berarti kan ada restu dari Gusti Allah. Nah, terus yang terakhir. Ketemu aku, uangnya sangar, medeni kayak gali, kayak preman. Seperti Mbah To toh. Ya, karena jangan down. Jangan down. Wah, takut tanya, jangan. Seneni, wajar tanya lagi. Seneni, tanya lagi. Itu namanya orang persisten. Dalam keadaan apapun, jadilah orang yang persisten. Nanti karakter itu akan membentuk diri kamu sendiri. Nah, makanya saya bilang tadi, sampai saya mau kembali ke tanya, kemampuanmu apa? Keahlianmu apa?
Karena itu basically manusia. Basically manusia di situ, Mas. Saya dulu basically saya itu sebagai pesilat, sebagai pemain bola. Tapi saya akhirnya tahu, oh kekurangan saya di sini. Saya akhirnya lari lagi ke sini. Karena apa? Saya sering menggali diri saya sendiri. Makanya kayak Mbak ya tadi namanya siapa? Mana? Mbak Mona Lisa atau siapa? Saya sering guyon, jangan takut. Yang Mbak Mona katakan saya nggak tahu. Itu jawaban orang aneh Mbak bagi saya. Iya, kamu hidup sekian tahun dan kamu udah tahu apa kesukaan. Saya orang aneh. Karena semuanya suka. Betul. Makanya gini, Mbak. Gini ya. Tak cetakkan sekali lagi. Tak cetakkan sekali lagi ya. Yang namanya hidup itu punya skala prioritas. Contoh paling gampang. Orang lapar sama orang minum. Sama-sama keadaan genting. Skala prioritasnya di mana? Nah, tahu jawabannya tahu. Nah, disitulah manusia itu di situ, tahu skala prioritas. Kau udah paham dengan skala prioritas, kamu akhirnya akan mengetahui langkahmu. Aku pikiran lucu. Andai kan ada cowok papat gitu. Limo, Ada cowok limo. Orang siji jenenge lho. Dan lima-limanya suka sama Mona. Ketika si A, si B, si C, si D sama E sama-sama ngecat di waktu yang sama, ya kan? Di nomor yang sama juga otomatis kan. Tanya, "Kowe kan dicedhaki si B, si C, si D sama si E, kan si A gitu, si B juga. Kamu kan dicedhaki si A, si C, si D sama si E. Kira-kira kamu suka siapa?" Gitu. Jawabannya Mona gimana sih? Aku suka semuanya. Kita lihat ekspresinya Mona. Coba kasih apa? Kasih penjelasan tentang itu. Coba, Suka Wes. semuanya coba. Tak kasih satu question buat kalian, Wes. Ini mudah tapi susah diterapkan. Ini filosofi hidup saya dulu. Saya dulu dari kecil tuh dilarang oleh orang tua saya sama nenek saya itu jadi orang jangan seperti ini. Paham ya? Artinya apa kalau seperti ini? Meminta-minta. Bahasa halusnya apa kakak? Mengemis. Oke, lebih halus lagi kak. Bahasa Oh no, Jawanya, Kak. ora salah. Ayo kakak. Aku lali, Mbak. Ya, jangan seperti ini. Nah, tanganmu yang begini, ini kan meminta orang tua karena usia masih kecil. Justru jangan seperti ini. Jadilah tuh orang yang tangannya seperti ini. Itu sah kan mengatakan Ngantem, memberi, mengatakan bekerja. Ini ngene. Terserah. Ini nyantem. Itu bekerja. Nah, terus caramu piye dari tangan seperti ini bisa balik menjadi kita memberi atau bekerja, dari meminta untuk bekerja. Coba dari Mas Rizky dulu, tanganmu seperti ini dibalik menjadi seperti ini. Tapi saya tidak mau dengan hanya langsung diputar begini, karena dalam filosofi hidup ini namanya mengambil jalan pintas, bisa melakukan pencurian, bisa melakukan perampasan dan lain-lain. Tapi saya mau dengan caramu sendiri. Bagaimana? Saya tidak mau dengan cara seperti ini, langsung dibalik. Yuk, Ini Mas jadi Rizky. hitam. Coba Mas Rizky. Yang pertama. Kasih. Tangan seperti ini Bagaimana bisa balik caranya? menjadi seperti ini, tapi dengan cara tidak langsung diputar seperti ini. Tentu ada prosesnya, Hmm? ada beberapa proses. Nah, Coba coba jelaskan lakukan. proses itu. Coba lakukan. Prosesmu piye? Tak golek prosesmu. Contoh, Coba tanganmu gini, saya pengen dibalik seperti ini, tapi dengan tidak dengan cara seperti langsung. Coba lakukan. Piye caramu? bisa gini dulu, Terus, bekerja sama dengan Terus? orang, terus. terus bekerja sama ya contoh dengan apa ya? Saling ya ibaratnya bisa membangun hubungan dulu, membangun hubungan Terus? dengan orang. Nah, Terus fase akhirnya ya, berikutnya fase berikutnya ya sama enggak? Ini dari begini terus begini. Sama enggak? Sama toh? Loh. Ini jawabannya proses manusia itu ada 4. Lahir, kecil, dewasa, tua. Sama. Coba saya sampean Mas. Dari begini saya tidak mau dengan cara seperti ini, diputar begini, kan tidak mau. Piye caranya coba? Piye caranya? Saya pengen ngerti intelijen kalian seperti apa. Ilmu sederhana loh. Ini ilmu hidup saya dulu.
dari kecil. Tak kayak bocoran. Aku ya roti. Tak kayak bocoran aku. Jadi nanti kalau kalian berubah tidak bisa pasti sampai ke aku. Jadi aku mohon kalian harus menjawab. Ayo. Iya mas. Dari begini saya tidak mau dengan cara begini. Cara seperti ini atau begini kan saya tidak mau. Coba. Saya pengen lihat. Apa kamu punya passion? Apakah kamu punya proaktif untuk melakukan hal ini? Apa kamu punya persisten? Cukup, saya rasa ya wis. Ini kan ilmu yang saya berikan tadi. Saya tes langsung. Coba. Dengan saya itu gitu mas. Nyerah. Baik, Mbak Mona, Jasmine. Mbak Yasmin, Mona, ayo Mon. Mbak To. Losek tau kayak gitu. Kayak gitu, ayo coba. Aku ya ngerti jadi jawab ayo, enggak tekan aku. Aku ya deg-deg serius sama. Ini sederhana. Kehidupan saya, kehidupan kalian juga ini stepnya orang dilahirkan. Sama. Sekreativitas kalian aja jawabnya. Saya isomu mbak. Sambil aku berpikir. Kalau kamu berani menjawab, kamu berani melakukan, berarti kamu punya persisten. Loh saya gitu orangnya. Oh kamu nyerah pak, berarti kamu nggak punya passion, nggak punya semangat. Gimana Jasmine? Saya dari situ udah kelihatan loh. Enggak jawab. Ya aku ya. Ya apa? Kalian Mbak To, next Mbak To. Mohon nak salah, dimaafkan. Aduh, pintunya orang bisa itu, orang bener, itu dari salah. Mohon salah kalau salah dikoreksi. Jadi gini. Berarti ini secara body sih ya, secara tubuh ya, enggak secara filosofi atau Enggak, sampai secara kamu melakukan actionmu seperti apa? Gini, ketika tangan kita gimana tadi segini? Iya. Ini dari meminta. Ya kan? Sesimpel gini. Aku pernah dengar kata-kata sikil dari tangan dari sikil, sikil dari sikil, sikil dari tangan. Ya udah, semudah itu. Berarti Prakteknya piye? prakteknya yo aku tinggal berdiri terbalik di dinding sambil tanganku tak julurin satu. Mau dipraktekkan? Itu namanya menyiksa diri. Ya kan? Bunuh diri namanya. Oke, gagal semua. Kita tanya jawabannya sama guru. Gimana Pak Guru? Sederhana kok. Kamu dari meminta. Ini berawal dari kalian tuh fitrah. Fitrahnya kan sebagai manusia lahir pertama awal suci kan. Iya. Setelah dari tengah-tengah, nggak punya dosa, nggak punya apa-apa, kita langsung turun ke bawah. Ini kehidupan kalian dari bawah. Setelah dari bawah, kalian harus berpikir bagaimana caranya kalian tuh bisa kreativitas, berinovasi, punya passion, punya positive mindset, punya prayer, punya proaktif, punya Tuhan dalam kegiatanmu. Lakukan. Ini dari tengah, fase hidupmu berikutnya di sini. Di tengah ini berarti apa? Dewasa. Fase berikutnya di mana? Di puncak, di atas. Ini siklus kehidupan. Berikutnya apa? Bener nggak? Saya bilang. Tapi apakah kalian punya mindset? Apakah kalian punya positif mindset? Punya passion untuk melakukan hal itu? Nothing. Sederhana. Nah, disinilah siklusnya. Kamu tahu dengan konsep akhirnya. Oh, konsepnya seperti ini. Kalau kalian sudah tahu konsepnya ini, usaha apapun kalian bisa. Ini kehidupan, ini realita. Fix. Tinggal kembali ke human-nya. Apakah nanti jadi human error? Ya kan? Ya kan? Atau jadi human yang sukses. Nah, sekarang ada satu pertanyaan Mas Ganjan. Dan ini sebenarnya pertanyaan pribadi. Tidak mewakili mas-mas sama mbak-mbak. Ya ini kan mas-mas mbak berarti mewakili deh. Enggak, aku enggak. Karena aku yakin mereka belum sampai ke pertanyaan ini. Ketika ada motivator bilang semua orang bisa sukses, menurut jenengan itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena saya bilangnya gini, manusia itu tidak luput yang namanya qadha dan qadar. Kalau saya kembalinya ke situ, makanya saya bilang tadi di awal toh, saya jadi orang itu stepnya gini, goal, gini, goal, gini, goal, gini, goal. Tapi pada faktanya, pada saat saya umur 38, saya harusnya menikmati dengan usaha saya menikmati dengan penghasilan saya. Saya diuji dengan Tuhan, karena apa? Tuhan tidak ridho. Kamu belum waktunya sukses. Satu. Kodomu, kamu jadi orang biasa wae. Sing bermanfaat wae. Tapi ora dengan kesugihan. Akhirnya apa? Saya menikmati dengan kehidupan saya.
Makanya saya bilang, orang punya passion, saya jadi orang kaya. Bener ora salah, itu passion. Untuk apa? Membangkitkan gairahnya kita. Sama, melihat bojone, wah bojoku wayu, semangat, ngono. Goleki duit tak openi aja ngali direbut wong. Piye caraku? Padha sing kuwenteng, tak lebokke salon, tak bondingke, tak skincare-ke, gen glowing. Nah, ngono ta? Padha, Mbak. Tapi harus delala bojone kemu tak dijekuk wong. Karena semakin ayu malah semakin akeh sing lirik ya. Nah elek kan gak sing lirik. Dijekuk wong akhire. Kowe meh piye? Lah nek bojomu aku milih kae, Mas. Arep piye? Itu salah satu contoh. Jawaban yang paling benar di situ. Makanya saya sekarang itu saya bilangnya saya bicara yang bermanfaat buat orang lain. Saya bilangnya gitu. Saya tidak mengejar materi. Sampai Mbak Tau ngomong, emang tak biar saja 5 juta apa-apa. Saya tidak mau. Karena bagaimana saya bermanfaat buat Mbak Tau. Karena apa? Saya hidup tidak hanya untuk di dunia. Saya ada kehidupan kelak yang akan datang. Kekal abadi. Di situ siapa tahu jadi pahala saya. Kadang pahala saya buat dia. Karena diterapkan di kehidupannya dia, buat menghidupin keluarganya dia. Pahala kan buat saya kan? Nah, yang penting saya ikhlas. Di situ Mbak, itu kuncinya. Makanya kalau ada motivator seperti itu, aku mikirin Mbak Amor, bantah-bantahan terus. Tak kasih disclaimer ya. Aku sama Pak Medi itu ketika kumpul 1 jam 55 menitnya itu perdebatan. Debat pasti nggak pernah orang. Cuman gini, kita sama-sama dewasa, perdebatan itu bukan awal dari perpecahan. Tidak. Tapi perdebatan itu membuka sisi gelap yang tidak kita pahami. Itu poinnya. Jadi ketika kalian dimarahi orang atau kalian berdebat dengan orang, ketika ujung-ujungnya hanya membenci dan mendendam, kalian itu anak-anak. Anak-anak masih kecil. Pemikiran kalian itu masih antara senang dan tidak. Jadi diseneni, di debat itu justru malah membuka ruang gelap Iya, yang toh. ada di pikiran kita. Kalau kita mau berpikir, kalau kita tidak mau berpikir, ya gelap terus. Makanya kalau saya gini, jadi orang itu kalau punya statement, kalau punya omongan, bagaimana caranya omongan itu diterima di umum, terus diterima di keluarga, diterima untuk saya. Berarti poinnya yang utama di mana? Di umum. Makanya statement saya bilangnya, wah kopi pahit. Di umum bilangnya ya bener pahit, orang beloni kok. Nah saya ngomong, wah kopi rasanya teh. Ini umum apakah terima kopi rasanya teh? Enggak terima. Nah dari saya ngopi ini saya paham. Oh ternyata orang ngopi dulu kan ada peribahasa kan, zamannya Gusti Rasul. Perbanyaklah ngopi karena ngopi itu bisa membuat pemikiran itu jernih, pintar dan lain-lain. Dari filosofi kopi saya mas. Karena apa kata oh kopi rasanya itu pahit, orang itu mengakui di situ. Makanya ucapan saya itu bagaimana caranya orang di umum itu memakai diterima. Nah, makanya kalau saya debat begitu, ujung-ujungnya kalau saya orangnya ngeyel, saya bilangnya itu kan buat kamu, bukan buat umum. Nah sekarang kalau kita lihat orang hidup manusia sebagai manusia makhluk apa? Sosial. Nah berarti segmentasinya kemana? Ke umum. Ya kan? Kalau buat diri sendiri berarti kita egois. Disitulah itu karakter saya. Makanya setiap reason yang saya berikan, bagaimana caranya umum itu menerima. Nah umum menerima berarti ucapan saya salah. Saya bilangnya gitu. Harus saya introspeksi diri. Saya evaluasi diri. Oh ini salah, tidak bisa. Karena aku nggak memakai. Berarti saya salah. Dan kita harus mawas diri. Tidak boleh wah tahu umum rangkul wah penting bagi bener. Itu egois kita berarti. Sedangkan kita melupakan kita ini sebagai makhluk sosial. Saya gitu. Makanya ya alhamdulillah saya dimanapun saya diterima. Saya perjalanan Jakarta dari Semarang ke Jakarta saya pakai celana pendek tanpa bawa duit. Saya sampai Jakarta. Tidak percaya toh? Sandal jepit, kataan cekak, kaosan gandul. Maka di Jakarta. Karena urgently naik kereta. Sampai Jakarta, nggak bawa duit sepeser pun.
Saya bisa. Karena apa? Yang jelas saya itu bisa diterima di umum. Itu. Ya, ini salah satu detail perjalanan saya seperti itu. Ada pertanyaan di Mbak Mona? Mbak Jasmine? Mumpung Mbak ketemu saya, ini ilmu ini tidak ada di kampus ini. Apapun, jadi gini, percintaan pun enggak apa-apa karena kebetulan Jo nak percintaan. bentar. Jangan. Gini. Ketika kita mengedukasi mereka hanya dijejali dengan teori-teori sukses, teori bisnis dan sebagainya, kanggoku gak adil. Karena di masa mereka itu masa-masa romansa percintaan. Nah, romansa percintaan itu sebenarnya bisa jadi acuan atau bisa jadi energi baru untuk mendapatkan kesuksesan. Contohnya gini, kalian suka anak yang sugih banget, saking sugih seakan-akan ketika kalian teko Harley Davidson pun kalian jadi dipandang miskin. Nah, lantas bagaimana cara kalian mendapatkan mereka? Ya mau tidak mau kalian bekerja keras dan kemudian sukses jadi pasangannya dia gitu loh. Jadi kanggoku paling gampang gawe nyemangati diri di usia kalian yaitu dari segi romansa, kanggoku. Paham enggak Maksudku? Contohnya gini, si Yusuf seneng Mona. Nah, Mona meneh. lah aku apalin Mona kok. Sing siji kok. Orang. Enggak. Semuanya siapa namanya sebelah? Mbak Yasmin. Enggak masuk. Yusuf Mona, Yusuf Jasmine enggak masuk. Loh. Enggak masuk serius. Yang kebaik si Yusuf suka sama Mona. Nah, si Mona ini kebetulan dia punya cita-cita di semester 3 atau semester 4 atau semester 5 aku pengen ganti iPhone, kayak gampang. Nah, sedangkan bapak si Mona, nun sewu ya, ini hanya contoh ya. Kebetulan orang tidak punya. Nah, sebagai orang yang suka, sebagai orang yang cinta, sebagai orang yang lagi ngefans atau mengagumi, dia pasti akan menjadi apapun untuk dia. Nah, motivasi itu loh yang bisa buat semangat. Wah, aku pengen nukokke HP Mona, iPhone. Piye carane ya? Aku seneng masak seblak, tapi dengan versiku, bukan dengan versi orang-orang. Akhirnya dia bekerja keras bagaimana dia bangun personal branding seblak baru itu. Akhirnya mendapatkan uangnya disisihkan 20 atau 30% untuk beli iPhone buat si Mona. Otomatis Mona termehek-mehek loh. Aku dikasih iPhone karo Mas Yusuf. Meskipun mau gak pati ganteng, aku gelem lah dadi pacare. Ya ndak? Loh, itu real loh ya. Di zaman sekarang wanita itu tidak melihat fisik lagi loh. Ya. Kemapanan sama uang. Ya aja sih ekonomi dipandang sekarang itu. Yakin. Andai kan si Mona Beda tak dengan kasih pertanyaan Mona. Gua Jasmine. Mona tak tanya. Andai kan ada dua pilihan. Ganteng, melarat. Jangankan untuk beli ke iPhone. Buat ngajak jajan ning kafe sing kopine rego 15.000 tok, ndek mikir ping 10. Karo sing rapati ganteng standar lah. Juga elek banget. Ya elek banget ora apa-apa sekalian lah. Tapi sekali tongkrong minimal ya ning Starbucks. Kamu bisa foto, kamu bisa selfie meskipun orang itu karena jelek gak kamu ajak foto. Kamu pilih yang mana? Ya, Jujur. yang kedua sih kan kalau ada uang rawat bisa muka bisa dirawat. Nah, denger toh Sob? Denger toh? Denger ya Sob? Gitu. Paham? Jujur ya. Sekarang Jasmine, menurutmu dengan pertanyaan sama, kamu pilih yang mana? Yang kedua, Kenapa? Terjamin hidupnya. Jawabannya nggak boleh sama-sama si Mona. ya realistis aja sekarang uang semua. Realistis. Tahu kan artinya realistis? Apa? Secara nyatanya. Nah, Prakteknya. berarti apa? Itu pengungkit atau itu motivasi terbaik untuk zaman sekarang di usia kalian untuk meraih kesuksesan. Bahan bakarnya itu. Bagi cowok. Bagi cowok, bagi cewek beda. Makanya ada kata-kata seperti ini. Investasi terbaik buat cowok itu dari leher ke atas. Pengetahuan, terus cara berbicara, cara mendengar dan sebagainya. Tapi investasi terbaik bagi wanita itu ya seluruh tubuh dia. Semakin ayu, semakin wangi, mesti wong sugih, wong ganteng nyedai. Aset. Aset. Tapi nak cowok sebaliknya, kamu sekarang nggak butuh ganteng. Penting duitmu akeh, kowe ketemu bojo sing pas, otomatis kowe dadi ganteng kok. Karena apa? Dia isen ngejak kowe elek. Dan kowe duwe duit, otomatis perawatan. Ya ndak? Ya. Jadikan itu motivasi kalian. Dan pasti selalu ada sudut itu, meskipun dia kaya, meskipun dia melarat,
meskipun dia apapun itu, pasti itu bisa jadi motivasi di usia kalian. Kenapa kok harus di usia kalian? Karena itu relate. Kalau di usia aku ya enggak boleh, istriku wis 2 kok gitu loh. Istri Pak Medi aja berapa Pak? Oh baru 1. Itu udah enggak relate karena kita sudah punya pasangan, tapi kalian kan belum punya pasangan. Banyak, Mbak. Seorang bagus, Mbak. Wong elek. Tapi bojone ayu. Wis sing mulya aku akeh. Mbak. Fakta, ini fakta. Mas Tidak Rizky pengen ceritain. ngerti tak ajari carane bentuk ayu cewek? Ini tak ceritain ya. Bisa kan? Enggak, itu Kalau berat. saya dulu, saya tidak berpikir saya harus punya duit banyak, cewek kecantol ora. Nah dulu, Zaman dulu belum sekaya nah iya. sekarang. Kalau dulu saya nggak gitu. Karena apa? Kalau dulu, yo piye ya. Nah neng era zamanku 90-an, 80-an, itu yang dilihat orangnya pinter. Orang pinter wawasannya banyak, jadi idola. Loh saya dulu nakal. Karena cewek selalu Saya dulu suka nakal. yang lebih nakal. Saya sekolah itu berantem, guru kita lawan kok. Saya SMP pindah 5 kali. Gendong. Tapi itu gendong. Serius. Saya sekolah itu dalam tas isinya apa? Celurit, Mas. Jujur, saya dulu geng. Saya dulu ya wes dedengkote geng nang sekolahan lah. Tapi yang jadi Nilai plusnya saya itu gini. Aku wong nakal, tapi aku pinter. Sekolah ratu mangkat, bolos terus. Sekolah mangkat esuk tekan Bandung. Jujur. Balik pendak esuk meneh. Enggak kereta tekan Bandung, di seragaman sekolah. Tapi saya sekolah dulu, saya ranking 1. Jelek-jeleknya 5 besar masuk. Disuruh nggak plus saya. Akhirnya apa? Wong itu udah toko dewi-dewi. Terus seneng karpe dewi-dewi. Ini cuman permasalahannya dulu saya tuh nggak responsif. Saya pacaran dulu apa tuh? Aku mungkin gitu. Loh, aku nikah tanpa pacaran, Mas. Yo. Saya nikah tanpa pacaran. Saya balik dari Jakarta, lihat kakek saya udah sakitan parah, ndang radio, hubung aku sepurit. Tekono cewek tekono ning omah, dipacari bundri, tak juju gelem rabi. Saya kan nggak pacaran. Saya dari dulu megang tangan cewek nggak pernah. Ini bojo. Saya nakal dengan cewek itu udah mulai tua loh. Umurmu berapa? Udah mulai usia 27 loh. Di bawahnya itu saya masih mikir, wah dosa. Saya dulu gitu, pegang tangan cewek dosa, dosa. Nek diajak berantem, mabuk, ayo. Gini, Saya jadi tidak judi, saya dulu, saya tidak mau. tak potong dulu biar kalian agak paham tentang cerita ini. Jadi gini, setiap 10 tahun kecenderungan wanita dan cowok itu berbeda. Tuh. Jadi standar cowok bagi cewek sekarang itu standar TikTok. Ya toh? Tapi standar cewek bagi cowok sekarang itu Instagram. Ya beda beda. Beda kayak dulu. Dulu itu Ya. cewek lebih suka cowok yang agak nakal-nakal sedikit, tapi mentalnya dapet dan sebagainya. Nanti di berapa tahun kemudian berubah lagi. Makanya ketika kalian mendengarkan ceritanya Pak Medi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena zaman ini sudah berubah. Ada berubah, ada beda. Tapi dari situ kalian bisa tahu atau kalian bisa belajar, oh ternyata cewek itu setiap tahunnya atau setiap masanya itu berbeda ya gitu loh. Bisa dipahami tidak? Bukan karena nggak konsisten dah. Bukan karena nggak konsisten, emang seperti itu. Fasenya tuh begitu. Fasenya begitu. Makanya kalau cowok lebih dari usia 30 tahun belum menikah, rata-rata susah. Karena apa? Cewek yang ada di pikirannya dia itu cewek sempurna. Padahal cewek sempurna itu enggak ada. Guyu toh? Iya, emang serius. Dan itu tanpa disadari mereka loh. Tanpa disadari. Makanya kemarin aku sempat ditanya sama Pak Medi, "Biyen kowe nikah karo bojomu karena apa?" itu. Ya ayu. Apa ora ono sing luwih ayu? Akeh, pacarku sing luwih ayu akeh. Pacarku LC ayu-ayu banget. Cuman kenapa kok ketemu nih bojoku ya? Menurutku dia yang proporsional, Yang pas tidak. yang pas. Tapi itu hanya persekian hari, bukan tahun-tahunan. Persekian hari. Makanya nak pacaran aja suwe-suwe, gak bakal dadi bojone.
Ini apa ini di bawah ini? Karena selera cowokmu pasti berubah. Selera kalian juga berubah. Seiring berjalannya waktu. Mas Rizky sudah punya pacar? Kenapa pindah? Dari Mas Yo? Enggak punya memang dari awal enggak punya. Enggak karena enggak pengen atau karena enggak ada yang didekati? Mendekati sudah. Trauma. Bukan, emang enggak dilanjutin. Ada dilanjutin. Pengen fokus Karena belajar dia gitu. Paham dengan Fokus diri manfaat sendiri. itu. Oh, fokus diri sendiri. Gitu, intinya gitu. Kenapa kok harus ada pembahasan cewek dan cowok ya? Karena di usia kalian emang usia itu gitu loh. Kalian enggak bisa lepas dari itu. Ketika kalian pengen ngejar kesuksesan tok tanpa kalian mengambil sisi dari romansa tadi, pasti ada yang hilang. Karena usia ndak bakalan terulang. Tak tes wis sing cewek. Yang kalian lihat apa? Itu titik hitam. Baik, Lingkaran sama titik hitam. ya toh? Itulah cewek, Udah hasilnya putih. ya kan? Udah tahu yang besar putih kotak. Kenapa disebut yang hitam kecil? Karena yang terlihat. Inilah pribadi manusia, Mbak. Cewek itu gitu. Sebenarnya seperti ini. Karena kamu sukanya ngeliatin yang kecil, yang besar nggak pernah kamu lihat. Rizky, dia Loh, makanya besok, ini ngecek si Jasmine. besok tak kasih ngerti. Kalau cari suami, yang dilihat jangan skala kecilnya. Oh enggak itu dia guys. Enggak usah lihat Mas Rizky. Ya, jangan dilihat skala besarnya. Ini pribadi jenengan, Mbak. Saya ngomong pribadi jenengan. Kalian terlalu fokus dengan hal yang kecil, tapi melupakan dengan hal yang besar. Gak jelas tanganku bawa kotak putih, jelas gede banget loh, Wi. Misalkan orang melihat dari sana mau kelihatan kertas putih kelihatan, tapi ini melihatnya di titik putih tempat ini dong. Ini pribadi manusia. Saya begitu. Karena apa? Saya orang psikotes. Saya juga dulu suka interview orang, nanyain orang lamaran saya yang interview. Bukan secara apa namanya harfiahnya saya suruh membacakan bisa, nanti nggak perlu satu saya cukup lah tahu aja. Pak Medi, pertanyaan. Apa maning? Kalau kali ini mewakili mereka berempat. Karena mereka sebenarnya ada pertanyaan ini, cuman mungkin tidak bisa menyusun kata atau tidak berani bertanya. Tapi aku yakin ini mewakili mereka berempat. Aku cek kuliah ki. Aku yo pengen pacaran nih, yo pengen sukses. Bagaimana sih caranya biar tetap pacaran tapi yo sukses gitu loh? Bagaimana sih caranya gitu? Entah membagi waktunya atau membagi porsi berpikirnya atau seperti apa? Kalau menurut Pak Medi. Jawabanku cuma satu, skala prioritas. Iya kan? Skala prioritas. Orang paham dengan skala prioritas. Dia itu akan fokus di skala prioritasnya dan yang ini